Belum ya? Oke. Senang sekali malam hari ini kita bisa kumpul bareng-bareng gitu ya di spesial Zoom Lompatan Hidup. Biasanya kalau hari Kamis malam minggu pertama kita ada spesial Zoom nih bareng Lompatan Hidup. Dan malam hari ini sesuatu yang spesial juga. Ya. Ya, sesuatu yang spesial juga. Kenapa? Karena kalau Kamis malam, minggu pertama, itu biasanya kita mengundang tamu untuk berbicara dengan teman seperjalanan di Lompatan Hidup, gitu ya. Nah, malam hari ini tamunya spesial. Kenapa spesial? Ini spesialnya pakai telur lagi. Dua lagi telurnya. Nah, karena beliau ini adalah, bisa dibilang adalah, apa ya, guru pertama. Guru pertama kami kenal yang berhubungan dengan pengembangan diri. Kayaknya beliau ini yang memperkenalkan pertama kali tabel Hawkins ya, force versus power, terus mengenalkan prinsip letting go, Ya. terus apa lagi ya? Kayaknya banyak ya. Kayaknya semua Energi perjalanan ya, tentang apa? Pencarian diri itu dimulainya dari Pak Aris dari Pak sebetulnya. Aris. Kalau nggak salah tahun 2013 waktu itu ya. 2013 ya. Gitu ya. Nah, untuk itu malam hari ini beliau akan bawakan tema judulnya yang paling kami ingat dari materi beliau waktu pertama kali kami ketemu beliau gitu ya. Untuk itu kami mau langsung panggil nih gitu ya. Ini guru perdana kami nih. Beliau ini adalah seorang hipnoterapis gitu ya. Beliau melahirkan banyak hipnoterapis juga. Ya. Peak performance coach. Terus beliau juga pencipta satu teknik cepat namanya instant change teknik gitu ya. Menghilangkan emosi negatif dalam sekejap gitu ya. Terus beliau ini juga pendiri dari Akademi Hipnoterapi Indonesia. Lalu beliau ini udah nulis 8 buku terbitan Gramedia gitu ya dan bestseller gitu ya. Kayaknya langsung aja nih kita panggil. Selamat malam Pak Aris. Udah ada belum Pak Aris nih? Hai, selamat malam. Hai Pak Selamat malam, Pak Aris. Aris. Apa kabar Pak? Great, yes. Malam Mas Aris. Hai, malam Mas Bagus. Waduh, Pak Aris, kita udah 10 tahun lebih loh nggak ketemu Pak Aris. Yoi, nggak kerasa ya. Iya, 10 tahun lebih. Rambut saya sudah hampir nggak ada. Dari dulu masih ada ya. Pak Aris, thank you ya. Udah menyempatkan waktu untuk hadir dan berbagi nih. Iya. Tiba-tiba Ya, kita sama-sama. menampakkan diri dan nodong lagi ya. Yoi. Oke, Pak Aris. Kayaknya tanpa Yoi. membuang waktu lagi nih. Kayaknya kita mau mendengarkan Pak Aris nih. Monggo, silahkan Pak Ini Aris. saya disuruh ngapain ya? Ya, kan saya sudah menduga jawaban pertama Pak Aris pasti seperti ini. Oh, Suka Pak Aris deh. iya nih. Jadi gimana nih? Lu nanya aja lah. Loh, kita tuh nunggu materinya Pak Aris yang Let Go and Let God itu loh Pak Aris. Itu materi Iya. yang sangat berkesan buat paling nggak saya dan Rusi lah gitu ya. Iya. Terus berkesannya apa berkesannya? Loh kan, Malah gitu kalau ya. kalau coach tuh begini pasti nanya kan, pasti menggali ya. Aduh. Alamiah. Ya. Iya. Kenapa kok tertarik gitu sama materi itu? Tuh kan, ya. Karena itu sesuatu yang satu paradoks yang pertama kali saya dengar dan paradoksnya cukup bertentangan gitu Pak Ari. Ah, oke. Nah, dulu Ya bagi saya. namanya paradok mah pasti bertentangan ya. Ya. Nah, karena dulu saya pribadi itu punya belief gitu ya, kalau misalnya kita mau mendapatkan apa yang kita cita-citakan itu kayaknya tuh harus fight gitu ya. Kalau tabelnya Hawkins tuh kayaknya saya cukup akrab dengan rasa-rasa yang di force gitu ya. Oh, oke. Nah, kok ini dilalah ada istilah namanya let go and let God gitu. Nah, jadi waktu itu Oke. mindset saya cukup hang lah gitu. Waktu bertahun-tahun Pak untuk akhirnya memahami hal itu, tapi paling nggak diterima dulu lah dari Pak Aris dan akhirnya di-download-nya kapan-kapan ya nanti ya. Oh enggak Pak, jangan nanya lagi loh Pak. Ya udah kalau gitu saya nanya ke teman-teman semua nih para peserta nih ya. Oke. So, ini dari mana aja ya teman-teman semua ini ya? Oke.
Monggo, silakan teman-teman. Boleh diketik nggak gitu? Boleh tuliskan nama Kak, dan kota tempat tinggal ya Pak Aris ya. boleh buka video nggak sih? Ini kayak supaya kita itu nggak berasa cuma gua sama Ari sama Rusi doang gitu kayaknya. Oh, sama Mas Bagus yang buka video. Dokter Greg gitu ya. Ya kan, banyak Kita murid kayak terpantau. kita kayak ngomongnya itu sama altar sembayangan gitu kan, sama foto ya kan. Iya kan, ngomong sama foto itu. Nah, Bayangan. coba ada Pak Dokter Greg ya Dari Samarinda. Ibu Tri Putri. dari Jakarta. Terus Pak Sony dari Makassar. Banyak keluar Pulau Jawa ya. Mbak Iya. Sisil, Ibu Sisil dari Semarang. Ibu Yeti dari Semarang. Wow, oke. Mbak Anas Makassar juga Tangerang. ada. Wow, oke. Dari Tangerang. Indahnya Zoom ini kayak begini ya. Kita bisa oke, bisa berkumpul dari mana-mana ya Pak ya. dari mana-mana ya. Gitu. Oke. So, Toli-Toli Sulawesi Tengah. Wow. Wow, wow, wow. Oh. Surabaya, Bali. Waduh, gila nih. Gila, gila. Depok, Jakarta. waduh, Depok ya. Wow, keren. Bandung juga ada. Wow, oke, kita dari mana-mana nih ya. Wah, ada tante saya Pak. Saya harus sungkem dulu sama tante ini. Namanya Bu Yani nih dari Shift Your Perspective Jakarta, komunitas spiritual. Halo, halo, Ari Halo. Rusi, Mas Halo. Ari Sandi yang luar biasa. Hai, salam kenal Thank Bu you, thank Yani. you. Oke, Iya. mantap. Yes, Oke. monggo Pak Aris. Yes, oke. So, teman-teman sekalian, saya mau nanya nih itu ya. Tadi kalau Ari sama Rusi kan tertariknya gara-gara selama ini apa tadi gimana tadi lu ngomongnya? Apa tertarik apa selama ini lu kenalnya konsep sukses itu harus gimana? Kerja keras gitu ya maksudnya ya. Betul. Ya terutama menggunakan energi-energi kalau di tabelnya Hawkins itu tabel energi-energi force itu ya Pak ya. Oke, Yang ya. paling Oke. familiar lah gitu. Tiba-tiba dapat paradoks let go and let God ini cukup mengejutkan gitu ya. Gitu. Oke, nah siapa di sini teman-teman yang yang berkeyakinan bahwa sukses itu harus kerja keras gitu. Oke, boleh. Tulis angka 1 di chat. Coba. Sukses itu ya harus kerja keras pokoknya ya. Oke, dari pagi sampai malam gitu ya. Wah, gitu. Oke. Harus apalagi ya? Apalagi konsep kerja keras gimana sih, Ari? Kerja keras tuh. Katanya kalau dulu Pak, kalau mama saya tuh bilang ya, kalau sukses itu harus kaki jadi kepala, kepala jadi kaki katanya gitu Ya, Pak. oke. Sukses itu perlu pengorbanan berdarah-darah ya. Mengusahakan segala macam cara. Ya. Ya, melakukan segala cara yang positif tapi ya gitu ya. Pokoknya segala cara dilakuin gitu kan ya. Pokoknya jangan pernah menyerah, never quit gitu kan ya. Ya, betul. Karena quitters never win, winner never quit. Ya, nempel banget ya. Itu katanya kan Pak Aris. Ya. Oke. Ya. Oke, siapa nih yang punya keyakinan seperti itu? Walau nyantai-nyantai ya mana bisa sukses gitu. Ayo. Siapa yang punya belief? Oh, nggak ada ya udah buyar aja Hari, udah paham semua ini. Udah beres semua ya berarti. Iya, ngapain gue sharing lagi di sini, udah paham semua. Ada dua Pak, ada Pak Sony sama Pak Dokter. Ini berpartisipasi aja kayaknya ya beliau. Udah ngerti lah ini ya. Saya Dokter Greg ini udah kenal lama sama saya. Udah tahu dia pasti. Oke, ya. So jadi hal yang sama juga saya alami ya pada saat itu ya. Tahun berapa ya? Sekitar tahun 96-97 gitu ya. Masuk dunia kerja gitu kan. Saya tuh mendengarkan nasihat-nasihat yang seperti itu gitu ya dari papa saya, dari mama saya gitu ya. Sama lah ya bahwa sukses itu harus kerja keras ya. Pokoknya jangan pernah menyerah, terus kemudian tekun, rajin ibadah gitu ya. Jujur, dapat dipercaya gitu. Pokoknya yang semacam itu
dan saya lakukan, saya jalani gitu ya. Tapi kok kayaknya ada yang aneh gitu kan ya. Makin kerja keras itu kok eh, makin capek itu pastinya gitu kan. Ya uangnya ada gitu, terus keluar juga untuk alasan-alasan yang logis gitu kan ya. Jadi ini kayaknya ada yang aneh gitu kan ya. Oke. Nah dari situ mulai mencari, mulai belajar, terutama tentang gimana sih sebenarnya alam ini bekerja gitu ya. Saya sampai pernah pada satu titik ya, pada satu fase itu di mana saya mempertanyakan sebenarnya Tuhan itu ada apa enggak ya gitu kan. Karena udah kerja keras, jujur, rajin menabung gitu ya, suka belajar ya, oke. Kok kayaknya yang dapat cuma capek doang ya gitu kan. Semuanya kemana ya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya Tuhan ini ada nggak ya gitu. Apalagi pada saat itu saya pernah ada di satu titik yang terbawah ya dalam dalam satu kondisi hidup di mana nggak ada duit sama sekali untuk makan dan lain sebagainya gitu ya. Itu benar-benar kayak merasa Tuhan ada nggak sih sebenarnya gitu kan ya. Sebenarnya ini kayak gimana sih gitu ya. Nah, itu tuh sempat menjadi pertanyaan bertahun-tahun gitu ya. Gimana sih sebenarnya alam semesta ini bekerja gitu kan. Katanya tabur tuai gitu ya. Saya merasa udah banyak menabur gitu ya. Udah melakukan banyak perbuatan baik, menolong, sosial, apa semua dan sebagainya kayak gitu ya. Udah dilakukan gitu. Tapi kok ujung-ujungnya gitu lagi gitu ya. Selalu ngalamin masalah yang sama berkali-kali gitu kan. What happened gitu sebenarnya gitu ya. Jadi kalau mau ngomong kerja keras, saya pernah di satu fase dalam satu periode hidup saya itu kerja di 3 pekerjaan yang berbeda. Pagi jam 6 udah berangkat sampai jam 4 jam 5 sore itu di kontraktor bangunan. Oke. Jadi di proyek ya. Kemudian lepas dari jam 6 selesai dari proyek, saya langsung pergi ke rumah murid-murid saya ngajarin mereka bimbingan belajar anak-anak SD, SMP, les privat. Sampai jam 8, sekitar jam 8 malam, lanjut lagi melakukan multi level marketing sampai jam 12 sampai jam 1 malam baru pulang rumah. Dan besok paginya gitu lagi gitu kan. No day off ya, nggak ada holiday, nggak ada Sabtu Minggu, nggak ada. Pokoknya tiap hari kerja seperti kayak gitu. Oke. Iya, kurang keras apa gitu kan kerjanya kalau sampai kayak gitu kan ya. 3 pekerjaan yang berbeda gitu. Dan eh, semua apa yang diajarkan seperti kayak sosial lah, berdana lah, kayak gitu-gitu ya, semua udah dilakukan gitu. Tapi kok kayaknya hidup makin keras aja ya kayaknya ya gitu kan. Kayaknya itu uang nggak pernah cukup gitu kan. Kalau akhir bulan saya cek pengeluaran mana yang bisa dihemat, nggak ada. Karena nggak ada yang namanya beli untuk diri saya itu nggak ada gitu. Untuk foya-foya, beli untuk diri saya, itu semuanya nggak ada gitu. Semuanya itu benar-benar yang pengeluaran yang nggak bisa ditolak gitu ya. Seperti misalkan ban sepeda motor bocor, ya mana bisa ditolak gitu. Terus genteng rumah bocor, harus panggil tukang perbaiki, nggak bisa ditolak gitu ya. Itu bukan foya-foya kan namanya gitu. Orang tua sakit, itu juga bukan foya-foya gitu kan. Jadi ketika ngelihat daftar pengeluaran, loh ini nggak ada yang namanya foya-foya ya gitu ya. Semuanya itu benar-benar sesuatu yang logis yang nggak bisa ditolak kayak begitu. Pertanyaan berikutnya adalah sampai kapan ya harus kayak begini ya gitu ya. Ini kalau kayak begini caranya seberapa banyak pun uang yang didapat nggak akan pernah cukup gitu kan. Oke. Lah, mending kalau nggak cukupnya itu karena foya-foya gitu. Ini tuh nggak ada foya-foyanya sama sekali gitu. Oke. What happened gitu kan. Itu pertanyaan besar gitu ya saat itu ya. Jadi mulai belajar tentang sebenarnya tabur tuainya di mana ya gitu kan. Ini kayaknya perasaan gue nabur mulu nih nggak pernah nuai gitu kan. Oke, itu bertahun-tahun saya mengalami kondisi seperti kayak gitu ya. Sampai akhirnya kemudian mulai sadar bahwa
ada yang tidak selaras gitu di dalam diri saya dengan alam semesta gitu ya. Jadi bukan dengan caranya saya bekerja gitu ya, tetapi ada yang nggak selaras dengan apa yang ada di dalam diri saya dengan alam semesta gitu. Contoh gitu yang paling sederhana adalah kenapa saya mengalami hal itu bertubi-tubi gitu ya, hal-hal buruk itu bertubi-tubi, semacam kesialan lah ya kalau orang ngomong kayak begitu. Ternyata di dalam diri saya, ketika saya melakukan semua pekerjaan tadi, semuanya didasari dengan rasa kekurangan gitu. Semuanya didasari dengan rasa takut gak cukup gitu. Kenapa saya sampai punya 3 pekerjaan yang berbeda? Karena saya merasa ini nggak cukup nih kalau cuma kerja di kontraktor doang nih. Oke, nggak cukup gitu. Apalagi pada saat itu saya baru merintis, dibantu teman gitu ya, yang sudah duluan sukses di bidang itu gitu. Itu aja saya masih merasa nggak cukup gitu kan. Padahal sebenarnya duitnya lumayan kalau mau dihitung secara nominalnya pada saat itu gede banget gitu. Kemudian nambah pekerjaan jadi guru les privat gitu karena merasa takut nggak cukup. Masih ditambah lagi ngejalankan multi level marketing gitu. Oke. Karena merasa takut kekurangan lagi gitu kan. Nah, akhirnya memang benar-benar terjadi gitu, selalu kekurangan gitu ya. Walaupun duitnya masuk, makin banyak yang masuk, makin banyak juga yang keluar untuk alasan-alasan logis gitu. Di situ saya mulai, oke, ini kayaknya ada yang nggak bener nih gitu ya. Nah, ternyata bener nih gitu. Jadi saya tuh takut kekurangan uang, takut nanti terjadi sesuatu di masa depan gitu ya. Karena pikirannya selalu didasari dengan takut kekurangan ya, maka akhirnya itu menjelma menjadi kenyataan ya. Selalu ada momen saat di mana saya benar-benar kekurangan beneran gitu, walaupun seberapa banyak uang yang masuk kayak gitu ya teman-teman sekalian. So jadi di situ makin keras saya bekerja, makin banyak juga pengeluarannya gitu. Akhirnya jadi kayak orang yang lari di atas treadmill, oke, capek banget, tapi nggak kemana-mana gitu kan. Ya, ya udah di treadmill itu aja gitu ya, lari capek banget gitu. Makin kita apa? Makin kita lamain larinya gitu, ya makin capek juga gitu dan nggak kemana-mana gitu sebenarnya. Ya cuma di situ aja gitu ya. Nah itu mulai saya sadari ketika mulai ngerti tentang gimana pikiran bekerja, alam bekerja dan sebagainya, terus gimana alam dan pikiran itu menjadi terkoneksi gitu ya, mikrokosmos, makrokosmos, bahwa di dalam diri kita itu sebenarnya ada juga bagian dari alam semesta yang berputar di dalam diri kita gitu ya, kita jadi bagian dari alam semesta dan seterusnya kayak gitu. Dari situ akhirnya mulai sadar bahwa oke, alam semesta itu nggak kayak begitu kerjanya gitu kan ya, bahwa alam itu udah di-set untuk bekerja pada tempatnya masing-masing gitu ya. Kalau kita lihat bumi berputar ya di situ aja gitu kan, nggak mungkin ya bumi itu bosan muter di sini terus ya, sekali-kali muter tempat lain kenapa ya gitu kan, nggak mungkin kayak gitu ya. Oke ya, bulan gitu ya, bosen nih muterin bumi terus gitu kan, sekali-kali gantilah muterin Merkurius gitu kan, nggak mungkin juga gitu ya. Jadi semuanya udah di set selaras pada tempatnya, pas cukup gitu, nggak lebih nggak kurang gitu ya. Bumi kita berputar ya di situ, nggak lebih ya nggak kurang, ya seperti itu gitu, kecepatannya ya seperti itu gitu. Terus ketika saya ngelihat diri saya, kenapa saya muternya kecepatan ya gitu kan, kenapa saya itu muternya kecepatan kan, bayangin aja orang lain kerja 1 pekerjaan, saya 3 pekerjaan gitu kan ya, orang lain istirahat, saya masih muter-muter gitu di jalan gitu ya. Nah jadi ini kayaknya muternya saya terlalu banyak, terlalu cepat nih gitu ya. Oke deh, ya. Ini gimana nih sih, harus menyelaraskan ritmenya nih harus kayak gimana nih gitu. Nah itu mulai jadi pencarian gitu ya. Sejak saat itu mulai menjadi pencarian gimana menyelaraskan diri dari sana gitu. Sampai akhirnya saya tuh mengamati teman-teman sekalian. Saya nggak tahu nih teman-teman pernah ngamatin apa tidak gitu ya. Ternyata kalau kita itu mau sukses, mau bahagia itu ternyata memang ada 2 cara gitu ya. Ada 2 cara besar gitu ya kalau mau dipisahin gitu ya. Ada 2 cara besar gitu ya.
Jadi saya biasanya itu sering mengibaratkan kayak gini teman-teman. Kalau Anda mau naik dari lantai 1 ke lantai 2, ya di situ itu ada eskalator gitu ya. Yang biasanya kayak di mall-mall itu kan biasanya ada tuh eskalatornya berdampingan gitu ya. Oke, ada satunya naik, satunya turun eskalatornya. Kan gitu ya biasanya ya, gitu. Nah, kalau Anda mau naik dari lantai 1 ke lantai 2, Anda bisa menggunakan kedua eskalator tersebut. Bisa menggunakan eskalator yang naik, bisa juga menggunakan eskalator yang turun. Benar kan? Ya. Nah, kalau kita menggunakan eskalator yang turun, jadi eskalatornya turun, kita naik gitu. Oke, nyampe juga kan di lantai 2. Oke, ya walaupun ada resiko kakinya keserimpet gitu ya, kalau nggak hati-hati ya. Oke, kemudian capek gitu ya, nyampe di atas, nyampe sih nyampe tapi capek gitu kan ya. Itu tapi kan bisa gitu. Nah, ketika saya melihat diri saya saat itu, yang kerja di 3 pekerjaan yang beda, pagi sampai malam nggak ada libur dan sebagainya, itu kayak naik ke lantai 2 lewat eskalator yang turun gitu. Capek banget gitu ya. Bayangin kalau saya mau naik ke lantai 10 dengan cara seperti itu. Oke, ya. Kalau cuma dari lantai 1 ke lantai 2 oke lah gitu kan. Tapi bayangin kalau itu naik sampai ke lantai 10 teman-teman. Oke, itu kayaknya nggak tahan deh pasti. Ya, kayaknya nggak tahan. Ya, beda banget dengan kalau kita itu naik di eskalator yang naik gitu. Tapi kita mungkin berpikir, enakan naik di eskalator yang naik gitu. Tinggal diem, oke, lihat kanan kiri, dada-dada sebentar, dadanya kayak Miss Universe gitu kan. Nyampe gitu. Masalahnya teman-teman, percaya nggak? Ternyata nggak semua orang suka naik di eskalator yang naik. Tahu kenapa? Nggak maco, nggak ada kerennya. Oke, nggak ada kerennya. Saya pernah hadir di sebuah seminar ya, bertahun-tahun yang lalu. Ya, pembicaranya ngomong, sukses itu harus ada sesuatu yang diceritakan. Kalau Anda ngerjain A, langsung berhasil. Ngerjain B, sukses. C, sukses. Terus, apa yang Anda ceritain? Gitu kan? Jadi, kalau mau sukses itu ya, lakukan aja semuanya. Sehingga nanti kita bisa cerita banyak. Gitu kan? Nah, pada saat itu saya mikir, sebenarnya yang penting ceritanya apa suksesnya ya? Kita ini mau cerita atau kita mau sukses gitu kan? Ya. Nah, teman-teman, kalau Anda naik di eskalator yang naik, itu nggak ada ceritanya, tahu nggak? Bapak Ibu, saya sampai di lantai 1, setelah itu saya naik eskalator, dan sampai di lantai 2. Oke, apa serunya gitu coba? Bayangin kalau misalkan Bapak Ibu, saat itu ada eskalator yang turun, kemudian saya menggunakan semua daya upaya saya gitu ya. Saya menggunakan fokus saya, kalau nggak fokus tuh kaki bisa kesandung gitu. Jadi gimana caranya gitu, karena saya berusaha naik gitu ke atas. Oh itu kan maco ya, keren banget ya teman-teman ya. Keren banget kan gitu ya, ceritanya tuh wow gitu kan ya. Wow banget gitu. Nah, di situ saya belajar ternyata dalam proses saya menuju sukses, itu saya kepingin mendapatkan pengakuan, penghargaan dari orang lain. Saya ingin dapat penerimaan dari orang lain. Ini yang membuat kita itu tidak selaras gitu sama alam. Oke. Ini yang buat kita nggak selaras. Sehingga ketika kita disuruh diem, oke, tenang, itu nggak tahan gitu. Karena sukses itu nggak diem, sukses itu harus gerak gitu kan. Kita nggak betah seperti kayak gitu. Makanya saya itu banyak klien yang kalau dia itu cuti, itu merasa bersalah gitu. Itu banyak gitu ya klien kayak gitu.
Tapi bagus juga sih ya dengan adanya klien begitu kan jadi saya tetap punya kerjaan ya. Kalau enggak kan enggak ada kerjaannya ya siapa yang mau diterapi ya kan. Jadi eh, lucu ya ada orang yang ketika dia diem itu merasa bersalah gitu. Kok gue diem sih? Kayaknya nggak produktif banget sih gitu kan. Nah jadi kayak ada tuh gitu ya yang seperti itu. Oke. Nah jadi teman-teman sekalian pada saat itu saya ngerasa kayak oke ini loh yang selama ini itu ternyata saya kejar gitu loh. Ternyata saya itu mengejar pengakuan, penerimaan dari orang lain gitu ya. Mengejar penghargaan gitu ya. Ketika ngelakuin sesuatu, kepingin orang lain itu memandang hebat. Kayak gitu teman-teman sekalian. So, mungkin teman-teman juga bisa ngamatin itu dalam diri Anda sendiri gitu ya. Nah, coba deh tanyakan ke diri sendiri. Sebenarnya yang Anda butuhkan itu suksesnya gitu kan. Atau pengakuannya, penghargaannya itu tadi gitu. Oke. Sebenarnya Anda selama ini tuh ngapain sih sebenarnya? Yang Anda kejar itu sebenarnya apa gitu. Oke. Nah, itu benar-benar pada saat itu menyadarkan bahwa ya nggak apa-apa lah. Sukses nggak ada ceritanya juga nggak apa-apa. Ngapain juga ya cerita gitu kan. Oke. Ngapain juga ya kepingin ceritanya dianggap hebat gitu kan. Nah, itu tuh akhirnya mulai menyadarkan saya bahwa oke deh kalau gitu ya kita kerja ya untuk mencapai impian gitu kan. Bukan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan, penerimaan gitu ya. Atau juga untuk membuktikan kepada orang lain bahwa dia salah, kita benar gitu. So what gitu. Kalau emang udah terbukti kita benar dia salah, so what gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, ternyata hal-hal seperti itu yang membuat saat itu saya itu benar-benar kerja keras gitu. Karena semua yang tadi saya sebutin itu ada gitu. Kepingin membuktikan pada orang-orang yang dulu menghina saya bahwa mereka salah gitu ya. Kepingin dapetin pengakuan, penerimaan, penghargaan gitu ya. Ingin nunjukin pada orang tua bahwa saya itu berguna sebenarnya gitu ya. Jadi semua hal itu membuat kita itu tidak bisa berserah gitu kepada Tuhan. Kita itu selalu merasa kekurangan, 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 kekurangan terus seperti itu. Bahkan ketika kita melakukan hal baik, hal benar pun, terus kemudian nggak ada orang yang memuji, nggak ada orang yang menghargai kita, nggak ada orang yang menerima hasil pekerjaan kita, kita masih merasa ada yang kurang, ada yang kurang, ada yang kurang. Dan perasaan ada yang kurang ini terus berpengaruh juga pada keuangan juga. Kita pun juga merasa uang kita selalu kurang, 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 kayak gitu. Nah, bagaimana kita bisa bersyukur gitu kalau kita punya kondisi yang seperti itu, kayak gitu ya teman-teman. So, jadi itu adalah hal pertama yang pada saat itu saya sadari bahwa wah ternyata sukses itu nggak harus lewat jalur itu gitu loh ya. Kenapa kita harus lewat jalur eskalator yang turun gitu untuk naik gitu kan? Di sebelahnya loh ada eskalator yang naik gitu kan, enak kan gitu ya. Tapi tantangannya ya itu tadi, Anda perlu melawan ego Anda gitu ya. Karena ini tuh jalan yang berbeda gitu sebenarnya. Yang orang tahu enak, tapi orang nggak percaya kalau dikasih tahu gitu ya. Mungkin itu juga yang terjadi sama Arya Marusi dulu pertama kali ya gitu. Tepat Bener nggak sih? sekali, Pak. banget. Dari tadi kita ketawa tuh menertawakan diri kita sendiri. Antara ketawa sama mau nangis, Pak Aris. Ingat dulu. Iya. Kita nonton stand up komedi ini ya, menertawakan diri. Benar. Ya, lanjut Pak. Iya, jadi teman-teman coba renungkan ya. Ternyata sumber penyebabnya di situ gitu loh ya. Sumber penyebabnya adalah karena kita ingin bercerita ke orang lain gitu. Suksesnya kita itu wow gitu ya. Jadi kita itu kepingin seperti itu gitu ya. Nah, ketika saya menyadari bahwa oh, saya sih nggak butuh ceritanya gitu ya. Ngapain butuh cerita gitu. Ngapain ya mengesankan orang lain ya gitu kan. Pada saat itu saya mulai berhenti itu semuanya gitu. Tapi karena belum ngerti dan belum paham, akhirnya benar-benar berhenti ya, benar-benar berhenti gitu ya. Jadi ini kebablas gitu kan ya. Berhenti ya, tiap hari kerjaannya cuman baca buku,
meditasi, santai gitu. Setahun lebih, saya juga merasa kayak gini nggak benar juga sih kayaknya gitu kan ya. Terus yang benar gimana ya gitu. So, jadi teman-teman, eh, yang saya mau sampaikan itu gini. Anda baru dari satu satu eskalator yang turun, Anda naik gitu kan. Terus tiba-tiba kemudian Anda disuruh pindah ke eskalator yang naik gitu. Karena Anda selama ini udah terbiasa bergerak gitu kan. Ketika Anda pindah gitu ya ke eskalator yang satunya gitu, Anda jadi merasa kayak kita harus ngapain ya di sini ya gitu. We don't know what to do gitu. Jadi akhirnya kebablasan itu tadi gitu ya. Akhirnya kita kebablasan gitu. Karena kita masih mencari ini titik seimbangnya di mana nih gitu. Ya, akhirnya kebablasan gitu. Oke. Untungnya saat itu punya sebuah kesadaran diri, walaupun juga telat juga sebenarnya ya, karena sadarnya itu baru sekitar 1 tahunan lebih ya. Ini saya ini ngapain kayak begini ya, kayak gitu kan. Jadi emang bener sih pada saat itu ya, lucunya teman-teman. Itu kejadian-kejadian yang sial-sial tadi ya, itu tiba-tiba mendadak berhenti, hilang semua. Dan karena itu hilang semua, akhirnya terus pengeluarannya jadi nggak banyak kan. Karena pengeluarannya nggak banyak, terus saya berpikir, ini kayaknya kalau satu pekerjaan dihilangkan, income-nya berkurang juga aman nih kayaknya gitu. Dan beneran aman-aman aja gitu. Oke, lah iya juga ya, aman juga ya. Happy kan, seneng kan gitu. Pertama kalinya, gila nih cukup nih duitnya ternyata gitu kan. Ternyata nggak perlu duit yang sebanyak itu ya ternyata ya. Bisa hidup kok, bisa makan 3 kali, mau makan di restoran mewah bisa, mau jalan-jalan dengan first class bisa, mau pergi liburan ke tempat yang bagus bintang 5 hotelnya bisa juga gitu. Loh, kok sekarang jadi cukup ya? Padahal pekerjaannya saya hilangin satu gitu kan. Nah, tapi kebablas gitu kan ya. Kebablas karena nggak ngapa-ngapain juga gitu teman-teman ya. Nggak ngapa-ngapain juga. Terus lama-lama mikir, tapi kalau kayak gini juga ngapain ya? Rasanya itu kayak apa ya? Hampa banget gitu ya, kosong banget gitu ya ceritanya gitu. Jadi saya nggak perlu ngapa-ngapain, ntar dipanggil, bicara di situ, training di sini, seminar di situ gitu kan ya. Enak juga ya ternyata ya kayak gitu kan ya. Tapi saya sadar bahwa ini tuh nggak bagus untuk jangka panjang. Bukan ini kayaknya gitu ya. Bukan ini kayaknya. Ternyata saya baru tahu saya itu tanpa sadar masuk ke fase apatis gitu sebenarnya ya. Masuk ke fase tanda kutip menyerah gitu sebenarnya. Semua hal yang saya lakukan saat itu, yang saya terima, itu sebenarnya adalah hasil dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya sebenarnya ya. Pada satu titik ini tuh akan habis juga gitu. Ya, jadi ibaratnya Anda sudah menanam, sekarang Anda tinggal panen gitu. Nah, kalau Anda panen terus tapi nggak pernah nanam lagi, habis juga. Ya. Nah, untungnya saat itu pada saat 1 tahunan seperti itu, saya mulai sadar kayaknya nggak kayak gini deh konsepnya ya, ada yang salah nih kayak gitu ya. Jadi mulai mencari cara bagaimana kita itu tetap produktif ya, tapi dengan berserah gitu. Makanya saya nggak heran gitu ya, ketika melihat orang-orang yang syok gitu ya, ketika saya cerita tentang prinsip let go and let God gitu ya, mereka itu pertama kali pasti syok, mana bisa gitu kan ya. Karena kenapa mereka syok? Karena mereka menangkap bahwa let go and let God itu tidak ngapa-ngapain. Oke, that's why mereka syok gitu kan. Oke, loh mana bisa sukses kalau nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya, nggak mungkin nggak bisa sukses. Anda benar gitu. Kalau Anda nggak ngapa-ngapain nggak bisa sukses juga gitu kan ya. Oke, jadi mereka menangkap let go and let God itu sama dengan tidak ngapa-ngapain gitu. Oke, diam nggak ngapa-ngapain, hanya menikmati apa yang sudah ada. Oke, nggak boleh punya ambisi. Oke, nggak boleh punya impian besar. Mereka menyamakan let go and let God dengan seperti itu tadi, ya, bahwa kalau kita berserah, ya berarti jangan punya impian.
nggak boleh punya impian besar, nggak boleh punya ambisi. Itu nggak bener gitu. Pokoknya udah jalani hidup aja, terserah apa kata Tuhan. Ya, teman-teman, itu namanya apatis. Itu namanya menyerah, bukan berserah gitu. Ya, itu namanya give up, bukan let go gitu. Oke. Ya, bukan let go tapi give up gitu ya. Nah, di situ saya mulai sadar bahwa oh, ternyata let go and let God itu bukan menyerah, bukan stop, ya bukan nggak boleh punya ambisi besar gitu, enggak kayak gitu juga gitu loh ya. Jadi mulai mencari gitu ya, titik keseimbangannya ada di mana, sehingga akhirnya saya jadi ngerti paham gitu. Kalau sekarang itu saya punya klien, saya ngajarin mereka, kasih tahu mereka, mereka itu nggak paham-paham, saya jadi oke gitu ya. Saya pernah ada di fase itu gitu kan. Jadi sabar dulu deh gitu kan ya. Kasih waktu mereka gitu kan ya. Bahkan ada yang salah tangkep gitu kan ya. Wah, ngaco tuh. Nggak bener tuh gitu kan. Masa kita disuruh let go and let God, berarti nggak bisa sukses dong, bla 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 kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu kan ya. Terus ada yang kebablasan gitu kan ya. Kalau yang percaya nih gitu kan, oh ini bagus-bagus di konsepnya gitu kan. Begitu dijalanin lah, kok dia malah diem aja, nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Nah, gimana sih gitu kan. Jadi saya jadi ngerti dan paham banget karena ya saya pernah ada di situasi-situasi yang sama seperti itu teman-teman sekalian. So jadi let go and let God itu bukan hanya kita duduk diam berserah apa kata alam, apa kata Tuhan gitu ya, bukan kayak gitu juga gitu. Jadi ketika orang bisa let go and let God, mereka itu justru mengalami yang namanya kebahagiaan dan produktivitas gitu ya. Catat baik-baik teman-teman. Jadi cirinya itu adalah kebahagiaan dan produktivitas. Bukan atau ya, kebahagiaan atau produktivitas. No gitu. Tapi kebahagiaan dan produktivitas gitu. Ya, ketika Anda benar-benar let go and let God, Anda itu produktif dan bahagia gitu. Ya. Kalau Anda produktif gak bahagia, itu berarti eskalator yang turun Anda naik gitu ya. Kalau Anda nggak bahagia, nggak produktif, itu berarti nggak naik eskalator ya, diem aja di lantai 1 gitu ya. Oke, nggak bahagia, nggak produktif gitu kan ya. Oke, kalau Anda eh, bahagia tidak produktif, berarti tadi yang saya bahas apa? Bahagia nggak produktif gitu ya. Ya, itu semu gitu ya. Itu semu biasanya gitu ya. Nggak produktif tapi dia ngomong, "Oh, tapi saya bahagia kok," gitu. Itu semu biasanya. Saya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu gitu ya. Dia nggak produktif tapi dia mengaku dia bahagia. Enggak, aku bahagia kok. Oke, ya. Nanti ketahuannya pada saat saya ngobrol dengan dia gitu ya. Ternyata itu adalah feeling di mana dia merasa dia bahagia. Jadi penilaiannya itu sepihak banget gitu sebenarnya, gitu ya. Dia merasa dia bahagia, sementara orang sekitarnya mengeluh gitu, mengeluh ini orang nggak ngerti-ngerti, ini orang nggak paham-paham gitu kan. Lah berarti ini nggak bener kan gitu, karena ternyata dia berdampak buruk nih sama orang lain gitu. Dianya sih happy, happy-nya untuk dia, egois jadi namanya ya, gitu ya. Tapi nggak produktif gitu ya. Sementara kalau orang produktif tapi nggak bahagia, nah, ini namanya hiperaktif gitu. Dia produktif tapi dia nggak bahagia. Ini hiperaktif nih. Ini tipe-tipe orang yang kalau duduk diem nganggur merasa bersalah gitu. Oke. Nah, jadi ciri-cirinya kalau kita itu let go and let God dengan benar, kita itu produktif dan bahagia. Catat baik-baik ya. Produktif dan bahagia gitu. Jadi udah jelas ya. Jadi kalau nggak produktif, bahagia, nah ini semua nih biasanya tanda tanya gitu ya. Kemudian produktif tapi nggak bahagia, nah itu hiperaktif, ya itu hiperaktif tuh. Ya ini yang biasanya itu masih di eskalator yang turun dia naik. Jadi kepingin membuktikan, pengen dapat penerimaan, pengen dapat penghargaan gitu ya, pengen disetujui oleh orang lain gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Kalau nggak bahagia, nggak produktif, nah itu yang nggak ngapa-ngapain gitu ya. Udah nggak bahagia, nggak produktif lagi gitu ya. Mau diapain nih orangnya?
Ya, paham ya. Jadi dari apa kemungkinan-kemungkinan itu teman-teman paham gitu ya. Jadi yang let go and let God itu bahagia dan produktif gitu. Jadi dia produktif, bisa jadi sangat sibuk ya, tapi kesibukannya itu adalah kesibukan yang memang udah di planning gitu. Ya, bukan kesibukan yang tidak terkontrol gitu. Emang ada kesibukan yang tidak terkontrol, ada gitu ya. Biasanya orang-orang ini bangun pagi, melek mata, teng gitu, melek mata gitu ya. Itu udah, aduh, terus nganterin anak sekolah, terus aduh beresin kerjaan itu, aduh, si itu kemarin kok belum ngabarin ya dia ya, ntar cek WA gitu kan ya. Terus anaknya teriak makan, minta makan, oh iya, bentar, kasih makan anak dulu deh gitu ya. Jadi panik banget gitu kayaknya. Pagi hari itu udah crowded pikirannya. Ya, saya tahu saya harus ngurusin anak, tapi ini juga harus ngechat staff saya nih, harus ngechat orang ini nih, kemarin dia ini nih gitu kan ya. Tentu harus cek email juga gitu kan ya. Dan tentu kemarin mungkin ada yang DM juga di Instagram gitu ya. Jadi crowded banget gitu. Dia itu merasa kayak selesai nggak ya satu hari ini ya? Banyak banget ya gitu. Jadi sibuk banget gitu pikirannya ya, di dalam pikirannya itu ribut banget gitu ya, banyak suara berseliweran gitu kan, banyak yang ngomong ini gitu, dan dia nggak bisa kendaliin itu semua gitu ya. Itu ciri-cirinya seperti kayak gitu. Jadi bangun pagi aja udah ngerasa kayak aduh gila ya, banyak banget ya aktivitasnya hari ini ya gitu. Oke, jadi kayak gitu tuh ya, hiperaktif tuh namanya ya. Jadi produktif tapi nggak bahagia ya, makanya kita sebut dia produktif tapi dia nggak bahagia. Sementara kalau kalau kita yang namanya produktif dan bahagia itu udah jelas gitu, bangun pagi, oh ya saya tahu sih nanti akan ada aktivitas itu gitu ya, tapi nggak perlu saya pikirin sekarang ini ngurusin anak, ya udah ngurusin anak aja gitu ya. Sekarang ini masak, ya masak aja. Sekarang ini baca buku, ya baca buku aja gitu ya. Kalau pikirannya kita sibuk baca buku 1 menit, ntar cek WA dulu deh gitu ya. Udah nggak bisa tenang dia pasti ya, nggak akan bisa tenang gitu. Makanya akan muncul, apa ini baca buku ya, nggak bisa saya, nah gitu ya. Bukannya dia nggak bisa, karena pikirannya sibuk sendiri sebenarnya ya. Apalagi disuruh duduk meditasi diam, wow, udah nggak betah gitu ya. Bagi dia itu pemborosan waktu gitu. Oke ya. Nah jadi eh, kesibukan yang terkendali, kita tahu kita punya aktivitas, kita tahu ada aktivitas nanti di hari itu, tapi kita tenang gitu. Dan kalau belum saatnya dipikirin, ya nggak usah dipikirin. Gitu. Jadi kita itu benar-benar step by step gitu ya, dan kita tuh benar-benar enjoy the moment pada saat ini gitu ya. Oh ya udah, nanti kalau urusan itu ya nanti aja gitu. Sekarang ya sekarang ini gitu ya. Jadi enjoy banget gitu sebenarnya. Sibuk, yes, padat banget, iya gitu ya. Tadi saya di Ari ngomong, Pak udah mulai ya kayak gitu. Lah, iya juga, bentar, saya lagi coaching gitu kan. Ini kliennya harusnya emang selesai jam 7 gitu kan ya, tapi kan nggak bisa langsung selesai gitu kadang-kadang biasanya gitu ya. Jadi oh ya udah, dan saya tenang aja kok, santai-santai aja gitu. Walaupun ada WA dari Ari, oh ya sabar gitu kan ya, ntar juga selesai gitu kan. Jadi eh, nggak bisa langsung diputus kan kadang-kadang kliennya gitu ya, dia masih tata Pak, saya mau nanya dikit aja gitu kan. Oh iya iya, apa kayak gitu, ya udah gitu kan. Saya percaya bahwa Ari sama Rusi sebelum saya datang pasti bisa kasih intro ngobrol-ngobrol gitu. So I trust them gitu, saya percaya banget bahwa everything will be okay gitu ya. Jadi sebelumnya pun saya udah ngomong sama Ari gitu loh. Ari, tapi itu waktu saya mepet banget gitu. Saya udah kasih tahu kondisinya di sebelumnya. Bener nggak Ari? Di chat-chat yang sebelumnya gitu kan. Bener kan gitu. Jadi katanya Ari, nggak apa-apa Pak katanya gitu. Oh ya udah. Kan saya udah ngomong, bukannya saya nggak ngomong kan gitu kan ya. Saya udah ngomong, Ari tapi jadwalnya kayak gini nih gitu. Is it okay gitu. Oke Pak, nggak apa-apa gitu. Ya udah, saya trust banget gitu sama dia gitu. Bahwa segala sesuatunya akan oke kayak gitu. Dia pasti bisa handle nantinya kayak gitu. So jadi ya udah dinikmatin aja jalan semuanya dengan baik akhirnya kayak gitu. Sampai sini teman-teman paham nggak ya? Oke. Saya paham banget. Haris tuh ngomongnya pelan, Pak. Cuman kayaknya kok ngek gitu ya. Dicolek terus. Pelan sih, tapi kok mantep gitu. Paham, Pak. Sangat mudah dan bisa dipahami.
Karena kayaknya banyak yang relate ya. Ya. Nah, Pak Aris ini ada Bu Eh, Lydia Permanasari buka mic. Mungkin kayaknya mau nanya kayaknya. Iya. Boleh nanya Pak Aris? Enggak boleh sih nggak ya? tadi Boleh Pak. nggak enaknya? Boleh aja deh ya. Monggo, silakan Bu Lydia. Enggak mau nanya tadi waktu Pak Aris bilang apa sibuk banget pikirannya terus saya ketawa gitu soalnya it's me gitu loh dari bangun tidur sampai berangkat kerja saya terus terang apa kadang suka mikir gila ya masa saat hidup cuma buat kayak gini gitu loh Pak Aris ya emang telat sih maksudnya tadi kalau Pak Aris bilang mencari what we have to do-nya kayaknya ya tapi kan lebih baik terlambat dan belajar gitu kan daripada hidup and then nggak tahu apa harus ngapain gitu loh Pak. Yes, Itu yes. saya sehari-hari seperti itu sih yang bangun tidur ya emang kebetulan kan memang nggak ada ART jadi di rumah juga saya sendiri yang ngurusin anak dua soalnya laki-laki semua yang Ya, ya, agak susah untuk diminta bantu terus berangkat ya. kerja. Jadi kita sama-sama relate ya Bu Lydia. Makanya ngomongnya pelan tapi kok kerasa banget gitu rasanya. Ini kayaknya ngomong sama gue pribadi nih. Iya. Kita nggak ada masalah pribadi ya Pak Aris ya? Loh, tadi kan saya cerita pengalaman saya sendiri gitu ya. Saya Iya. nggak Iya. tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Iya, kita yang tersinggung kok Pak, bukan Bapak yang tersinggung. Karena kebetulan pas sekali. Oke. Silakan lanjut Pak Aris. Ini Pak Sony ada pernyataan ini. Cuman menghilangkan perasaan khawatir yang susah. Mungkin nanti Pak Aris bisa kasih tips ya Pak. Oh, oke. Iya, sebenarnya susah apa enggak itu kan tergantung pikiran kita ya. Tadi siapa tadi ya barusan yang nanya Ibu siapa tadi? Lydia. Bu Lydia. Bu Lydia tadi cerita kenapa pikirannya ruwet gitu. Karena dia udah punya dari perkataannya tadi udah jelas gitu kan. Saya nggak punya ART, terus anaknya 2 laki-laki. Lah Ibu pikir saya punya ART, saya nggak punya juga gitu kan. Oke. Ya sama gitu kan ya. Tapi karena kita berpikir, aduh nggak punya ART itu pasti banyak ya pekerjaannya. Ya beneran banyak juga gitu kan. Aduh ngurusin anak laki itu ribet ya. Bener ribet juga. Ngurusin anak laki susah ya. Bener susah juga akhirnya. Ya. Jadi sebenarnya kesulitan-kesulitan itu ya karena pikiran-pikiran kita sendiri sih sebenarnya. Kayak gitu sih. Ketika kita berpikir bahwa ini susah, Anda benar, ini jadi susah. Ketika Anda berpikir bahwa ini mudah, Anda benar juga, ini mudah akhirnya. Jadi kehidupan itu kayak kita itu pergi ke sebuah restoran dan pelayannya selalu akan mengeluarkan orderan seperti yang Anda minta. Gitu. Anda mau pesan nasi goreng, keluar nasi goreng. Enggak mungkin Anda pesan nasi goreng keluarnya mie, enggak mungkin gitu ya. Anda pesan capcay gitu, ya keluarnya capcay juga. Anda pesan es teh, keluarnya es teh juga. Ketika Anda pesan sama kehidupan ini, kehidupan saya mau pesan, saya ini punya anak laki-laki 2. Ini tolong ya dikasih yang susah ya. Bener, susah juga akhirnya. Oke. Jadi kehidupan ini hanyalah seperti Anda datang ke sebuah restoran dan Anda pesan apa, pasti diturutin. Oke. Kehidupan Anda seperti itu sebenarnya. Oke. Nah, tapi lucunya kita kemudian mulai menyalahkan Tuhan gitu kan. Ya. Karena nyalahin Tuhan itu paling enak gitu. Nggak pernah ada perdebatan gitu ya. Coba Anda nyalahin pasangan Anda, debat pasti ribut pasti ya kan. Oke. Ya kalau nyalahin Tuhan kan enak gitu kan ya. Oke. Paling enak ngomong apa paling enak itu? Mungkin Tuhan punya rencana lain. Ya udah kita nikmatin aja. Nah, itu nyalahin Tuhan kan gitu ya. Oke. Oh, mungkin belum indah menurut Tuhan gitu ya. Mungkin belum pada waktunya menurut Tuhan. Itu paling enak itu. Selesai sudah. Gitu kan? Ya. Itu berarti kita tidak mau bertanggung jawab gitu ya sama pemikiran kita dan kehidupan kita sendiri gitu. Oke. Teman-teman, kenapa orang susah let go and let God gitu ya? Kenapa orang punya kekhawatiran, kecemasan gitu ya? Karena
mereka nggak ngerti gitu sebenarnya apa yang terjadi sama alam gitu. Kalau saya boleh mengibaratkan itu kayak gini teman-teman sekalian. Seandainya nih ya ada seorang pembuat mesin gitu ya. Katakanlah Ari sama Rusi ini seorang owner yang kepingin buat pabrik gitu kan. Ya, kepingin buat pabrik gitu. Kemudian dia kepingin pabriknya ini menggunakan tenaga manusia sesedikit mungkin gitu. Oke. Ya. Nah, si pembuat mesin ini canggih banget gitu, ya. Akhirnya ketemuan gitu ya. Si Ari sama Rusi ngomong, "Saya mau mesin ini kalau bisa dioperasikan dengan hanya satu orang aja." Ya, untuk nyalain, matiin, oke. Sama untuk masukin bahan baku. Udah selesai. Selebihnya begitu bahan baku masuk, udah langsung jadi tuh dalam bentuk packingan, siap untuk dijual gitu. Oke, dibuatin nih sama pembuat mesin. Oke. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, akhirnya mesinnya jadi, kemudian didemokan. Wah, Pak Ari, Bu Rusli, mesin udah jadi. Gitu. Oke, coba lihat, saya pengen tahu gimana kerjanya. Oke, ini bahan baku ya Pak, saya masukin ya. Pong, dimasukin. Udah, setelah itu ditinggal. Kita ngopi-ngopi aja yuk Pak, gitu kan. Ngopi-ngopi gitu ya. Terus di ujung sebelah sana gitu, satunya lagi mesin itu barang udah jadi, udah di packing, udah siap dijual dalam bentuk packingan. Wah, seneng dong. Wah, ini keren mesin ini gitu kan ya. Jadi saya cuma butuh satu orang aja ya. Iya, cuma butuh satu orang aja Pak. Oke deh. Kalau gitu tolong saya cariin orang, tolong orangnya di training ya gitu. Oh ya oke. Iya dong. Kan nggak mungkin si pembuat mesinnya harus di situ terus, betul nggak? Ya. Oh ya oke siap gitu. Oke, singkat cerita, kemudian ada satu operator yang di training. Operatornya dikasih tahu nih gitu. Ini ya, bahan bakunya kayak gini, speknya kayak gini, ininya kayak gini, gitu ya. Pastikan speknya seperti ini. Setelah itu kamu tinggal masukin aja, udah, kamu tinggal aja, ya. Nanti kamu tinggal tunggu di ujung sebelah satunya, itu udah dalam bentuk packingan, kamu tinggal jual nanti. Oke, sip. Wah, di training, udah bisa. Dites sekarang. Coba sekarang kamu masukin bahan bakunya. Oh, dimasukin. Bisa. Wah, udah dong. Selesai dong pekerjaan si pembuat mesin. Betul nggak? Bener nggak? Terus ngapain setelah itu? Si pembuat mesinnya ngapain? Apakah masih stay di situ? Enggak dong. Ngapain lagi gitu? Benar ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, teman-teman, pada saat mau perpisahan, gitu ya. Kira-kira si pembuat mesin ini akan mendoakan operator, owner sama mesinnya enggak supaya semuanya berjalan baik dan lancar? Pastinya. Oke, semoga semuanya baik ya, semoga semuanya lancar ya. Kalau ada trouble, masalah semuanya, saya sudah buatin buku manual. Nih bukunya setumpuk. Nih, semuanya ada di sini. Si operator udah di training. Kalau hasilnya begini, berarti ininya nggak benar. Kalau hasilnya begini, berarti ini. Semua udah di training pokoknya. Udah tahu semuanya. Oke? Jadi, dia pergi dong. Gitu kan? Cara maintenance, cara ngerawat, semua udah dikasih tahu. Ya. Nah, dia pergi dengan mendoakan semoga semuanya baik dan lancar, semoga usahanya diberkati, semoga mesin ini nanti bisa mendatangkan keuntungan. Bener nggak sih? Iya dong, pasti kayak gitu. Dan dia pergi. Terus kemudian si operator mulai bekerja. Dia masukin barang, peng, masukin bahan baku, jadi nih. Menurut teman-teman, apakah karena itu doanya si pembuat mesin? Oke, loh, jadi ini barangnya, bener nih gitu. Wah, ini karena doa si pembuat mesin, gitu kan? Ketika dia masukin barang, dia nggak teliti. Ada cacat dikit, dia nggak teliti. Ternyata hasilnya jelek. Apakah karena cobaan dari si pembuat mesin? Apakah karena belum indah pada waktunya menurut si pembuat mesin? No. Teman-teman, tahukah Anda mesin itu? Pikiran Anda. Tahukah Anda siapa operator itu?
diri Anda. Jadi, ketika Anda melakukan sesuatu dan kemudian hasilnya bagus, apakah itu karena Anda diberkati Tuhan? Ketika Anda melakukan sesuatu dan hasilnya nggak bagus, apakah karena itu cobaan Tuhan atau belum indah menurut Tuhan pada waktunya? Just think about that. Dari awal, Anda selalu diberkati Tuhan, apapun yang Anda lakukan. Get my point? Oke. Nah, banyak orang nangkep hal ini aja salah gitu. Oke. Ketika hal baik terjadi, dia merasa Tuhan ada di pihak dia. Ketika hal yang tidak dia inginkan terjadi, dia merasa Tuhan tidak ada di pihak dia, tapi dia takut menyalahkan, sehingga dia memperhalus dengan kata-kata, ini cobaan. Tuhan mau saya belajar. Tuhan memberi saya pelajaran. Menurut Tuhan, ini belum indah waktunya kalau sekarang. Enggak gitu konsepnya. Coba teman-teman redefinisi lagi semua kalimat-kalimat yang tadi saya ngomong. Just think about that. Oke. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta dengan semua aturannya, selesai. Oke. Udah nggak ngapa-ngapain lagi. Pada saat itu, Anda sudah diberkati Tuhan. Selesai sudah. Pekerjaan Tuhan selesai sudah. Selebihnya tergantung operator, si operatornya tadi. Anda masukin bahan baku salah, ya salah hasilnya. Bukan karena Anda dicobain, bukan Anda dikutuk, bukan. No, nggak ada hubungannya sama sekali. Itulah salah satu sumber stres manusia gitu. Ketika dia melakukan yang salah, dia merasa, wah ini Tuhan mencobai saya nih. Oke deh saya belajar. Dia lakuin lagi, salah lagi. Oke deh saya belajar 3, 4 kali, 5 kali. Jadi mempertanyakan, ini cobaannya sampai kapan ya Tuhan? Itu yang terjadi pada diri saya dulu awalnya kayak begitu. Saya merasa saya sudah melakukan semuanya. Ketika halnya salah, pertama kali saya salah, oke lah, ini kayaknya Tuhan lagi mencobai saya nih. Saya perlu belajar nih gitu. Oke, saya belajar. Tapi ketika saya salah, saya belajar, salah, belajar, salah, belajar, saya belajar. Terus Tuhan kapan benernya ya? Kok kamu ngasih cobaan nggak berhenti-berhenti sih gitu kan? Karena kita tidak mau tanggung jawab terhadap pemikiran kita sendiri, kita tidak mau tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kita meletakkan kesalahan pada, ini Tuhan mencobai saya nih. Itu kalimat orang yang tidak mau tanggung jawab. Oke. That's why kita jadi susah gitu untuk let go and let God. Kita jadi susah berserah kepada Tuhan, jadi susah. Oke. Ya udah kayak gitu deh ceritanya. Tiba-tiba hening nih Pak Aris. Iya, kenapa tiba-tiba nih? Gue jadi serem di sini sekarang. Just think about that karena Kan kita lagi Bapak, think semua nih. iya, Bapak ngasih sugestinya gitu sih. Just think about that. Jadi pada ting nih. Iya ya, pada ting jadinya ya. Thank you Pak Aris barusan itu. Oke. Ya. Nah, Pak Aris, 8.30 Bapak harus cabut kan ini. Yoi. Ini kita jawab pertanyaan-pertanyaan aja Pak ya. Beberapa pertanyaan ya Pak ya. Iya. Ya. Mungkin teman-teman mohon maaf, mungkin tidak semuanya bisa kami bacakan. Nanti yang kalau misalnya kami bacakan ya berarti berjodoh gitu aja ya dulu ya teman-teman ya. Tapi jangan menambah, ini karena saya dicobai Tuhan ya. Jangan ya. Ya. Ini dari Mbak Dwi. Pak, cara mengatasi overthinking gimana? Let it go. Overthinking itu kan karena kita mengkhawatirkan masa depan kan. Jadi ya ketika misalkan ini sekarang saatnya tidur, ya tidur aja. Selesai. Oke. Ya.
Ketika kita masih terus berpikir, coba deh perhatiin ketika Anda overthinking gitu kan ya. Overthinking sebenarnya karena kita itu nggak pede gitu dengan diri kita. Kita tuh merasa selalu kurang, akan ada yang kurang, akan ada yang kurang bagus ya. Bisa juga karena nanti orang lain menilai saya apa gitu kan ya. Jadi kita mengkhawatirkan sesuatu yang kendalinya di luar kita sebenarnya. Coba aja deh amatin gitu. Ketika Anda mau mengamati diri Anda lebih dalam, ya, Anda akan ketemu hal-hal seperti yang tadi saya sebutin, gitu. Jadi, gimana caranya mengatasi overthinking? Sadarilah, all is well, all is good, gitu. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ya udah begitu, gitu kan ya. Oke, gimana Anda mau mengubah sesuatu yang akan terjadi di masa depan? Pelihara pikiran yang baik, yang positif, gitu. Oke, jadi nikmati saat-saat di mana Anda melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau Anda lagi baca WA ya Anda baca WA gitu kan. Kalau Anda lagi masak ya Anda masak. Kalau Anda lagi mandi ya mandi aja gitu kan. Oke, so jadi nggak usah mikir. Kadang kita tuh kepengennya cepat gitu. Ketika orang kepengen cepat artinya dia kekurangan waktu. Artinya dia merasa kekurangan gitu. Makanya dia kepengen cepat gitu. Kalau orang merasa full content, ya dia merasa bahwa segalanya cukup, segala sesuatunya oke gitu. Ya tinggal dijalanin aja kan sebenarnya. Kita nggak perlu khawatir gitu dengan apapun itu sebenarnya. Ya kayak gitu. Yes. Yes, 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 yes. Thank Sama you. benerin dulu nih konsep tentang cobaan Tuhan, tentang indah pada waktunya. Tolong dibenerin dulu nih konsepnya gitu. Ya. Oke. Ya, kalau kita sadar bahwa kita ini selalu diberkati Tuhan kok. Apakah itu hal baik, apakah itu hal buruk, kita ini diberkati. Ingat tuh, tadi pembuat mesinnya tuh waktu mau berangkat, waktu mau berpisah nih gitu, dia hand over mesin, dia ngomong, semoga semuanya baik-baik, semoga semuanya lancar, semoga ini semua menghasilkan yang positif. Oke, jadi dari awal Anda sudah diberkati Tuhan. Dari awal Anda itu udah sempurna, ya gitu. Yes. Yes. Semua baik adanya. Kayak gitu. Yes. Oke. Paris, pertanyaan. Ada dari Civiona nih. Pak, bagaimana cara produktif tanpa berusaha membuktikan diri dan menginginkan pengakuan dari orang lain? Wah, ini ada lukanya. Monggo, monggo. Silakan, Pak Aris. Ya, fokusnya bukan pada hasil. Let's say, saya pingin apa contohnya? Contohnya apa? Target apa contoh? Kasih contoh deh. Anda mau target apa contohnya? Apa? Civiona. Civiona Pingin punya apa? target apa? Ingin, belum. Pingin nambah deposito gitu aja deh simpelnya, Ya. ya kan? Oke. Pingin nambah deposito. Kalau pingin nambah deposito kan berarti kita perlu skenario di pikiran nih gitu. Berarti saya perlu kerja ekstra supaya ada penghasilan tambahan yang bisa disisihkan untuk deposito, gitu kan? Dan kalau bisa juga menghemat di aspek-aspek tertentu supaya lebih banyak lagi yang bisa disisihkan, kan gitu kan? Ya, Oke. pasti kan strategi berpikirnya secara garis besar kan kayak gitu. Oke, terus jalani kan gitu. Kemudian kita selalu ngelihat ini, aduh, apa ya yang bisa dicari ya supaya bisa dapat tambahan duit ya. Wah, pikirannya kan pasti gimana cari tambahan duit, gimana cari tambahan duit, gimana cara menghemat gitu. Selalu Ya. pikirannya ke situ kayak gitu kan ya, gitu. Ya, akhirnya yang terjadi adalah kita stres ketika deadline-nya sudah hampir sampai gitu, tapi itu uang yang kita inginkan belum tercapai gitu ya. Jumlahnya masih jauh gitu. Kita kepingin nambah deposito 100 juta, ternyata udah kurang 2 minggu, ternyata baru terkumpul 10 juta. Makin stres kan. Aduh, mana sih gitu ya. Kalau udah stres nanti mikirnya mulai menyalahkan diri. Ya emang kayaknya aku nggak mampu lah. Ya makanya pekerjaan ini itu kayaknya nggak bisa lah ngasilin banyak. Ya udahlah disyukuri aja gitu kan. Ya kayaknya memang semua lagi sulit lah. Kayaknya nih goalnya ketinggian kali. Udah deh bisanya deposito tambahannya 10 juta. Ya udah deh disyukuri aja gitu ya. Itu bukan bersyukur, itu putus asa gitu ya.
Kayaknya aja bersyukur ngomongnya gitu kan. Ya udah deh, disyukuri aja gitu ya. Pret, lu putus asa aja ngomongnya bersyukur ya kan. Jadi bukan kayak gitu juga gitu ya. Jadi karena kita cuma fokus sama angkanya gitu. Nah, kesalahan terbesar orang-orang adalah ketika mereka itu menetapkan satu target, mereka berpikir bahwa ya target itu satu-satunya yang harus dikejar gitu. Mereka tidak berfokus pada penyebab dari target itu. Oke. Fokus dari penyebab dari target itu apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ketika Anda punya cara pikir yang benar, ketika Anda punya kapasitas yang bagus, ketika Anda punya skill yang lebih tinggi gitu. Jadi fokusnya harusnya Anda apa? Menaikkan skill, gitu kan? Kalau Anda skillnya naik, kapasitas berpikir Anda naik, otomatis Anda bisa dapat target tadi, kan gitu. Tapi fokusnya orang kebanyakan pada apa? Pada targetnya gitu, bukan pada meningkatkan skillnya, gitu ya. Nah, ketika kita berfokus pada meningkatkan skill, mungkin nggak targetnya nggak tercapai, mungkin. Tetapi di periode berikutnya, saya yakin targetnya pasti tercapai. Skill Anda udah meningkat, pasti target Anda pasti tercapai. Gitu. Nah, mungkin nggak sih targetnya tercapai, tapi skillnya nggak meningkat? Mungkin, sangat mungkin. Oke, ya, target tercapai, tapi skill nggak meningkat, gitu. Oke, karena Anda punya satu timbunan karma baik, gitu katakanlah, gitu ya. Anda kepingin, gitu ya, punya deposito 100 juta, gitu ya. Karena di masa lalu Anda pernah nolong seseorang, ya. Terus kemudian orang ini tiba-tiba sekarang datang ke Anda dan ngomong, "Hei, Ari, aduh, waktu itu kamu nolong saya, thank you banget ya. Aduh, maafin saya tuh sampai lupa terima kasih sama kamu. Hari ini saya punya rezeki lebih, saya pengen kamu itu terima ya, ini 100 juta. Bang, tiba-tiba deposito Anda terwujud. Tapi pertanyaannya, skill Anda meningkat nggak saat itu? Enggak, ya, enggak, gitu. Harus ini paham nggak sih teman-teman? Ya, Yes, yes, yes. so jadi karena fokusnya hanya pada target, kita stres gitu jadinya. Ya, tapi kalau kita fokus kepada peningkatan diri kita, oke, ya kita yang ngerti gitu loh diri kita, skill kita di mana nih gitu loh, oke, Ya. kita akan enjoy gitu di situ. Dan itu saya nggak butuh pengakuan dari orang lain, saya nggak butuh penerimaan dari orang lain, nggak butuh, gitu. Ya. Sampai sini jelas ya? Yes, 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 yes. Oke, Paris. Ini ada pertanyaan menurut saya sih menarik nih, dari Pak Hari ini. Pak, kalau analoginya seperti mesin tadi, apakah kita masih perlu berhubungan dengan penciptanya? Yes. Jadi kita tuh berhubungan dengan Sang Pencipta itu melalui energinya gitu kan, oke. Di mana kita merasakan bahwa, loh, mesin ini loh ada karena keberadaan dia kan. Nah kalau dia nggak ada tadi, kalau dia nggak menciptakan, ya nggak. Kan awal mulanya dari situ. Sehingga kita perlu terus senantiasa bersyukur, gitu kan. Berterima kasih. Kalau dia nggak buat, ini mesin, nggak bisa produksi, nggak bisa menghasilkan. Gitu. Gimana caranya kita bersyukur? Lakukan segala yang dia instruksikan dengan benar. Itu rasa syukur kita gitu. Itu rasa respect kita. Sehingga akhirnya kita bahagia, kan gitu. Oke ya. Oke, 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 oke. Nah, Pak Aris, saya tanya. Bagaimana korelasinya antara mind sama heart, sama hati? Hati yang mana dulu nih? Hah? Hati yang mana? Bukan hati yang limfa ya, Pak? Iya makanya hati yang mana dulu nih? Kan konon kabarnya kita itu bervibrasi dari kekuatan hati kita.
Apakah semua itu dimulai dari pikiran lalu terkoneksi ke hati atau bagaimana? Bagaimana mengkoneksikannya begitu? Oke. Hati yang disebutin di orang awam selama ini itu ya. Ya. Suara hati, ya biasanya kan kayak gitu kan ya, suara Ya. hati ya gitu. Kenapa nggak pernah suara lambung ya? Kalau suara lambung artinya apa? Lapar, ya kan? Bener, Pak. Ya, hati yang selama ini disebutin di masyarakat awam itu sebenarnya mengacu kepada pikiran bawah sadar sebenarnya gitu ya. Kalau dari sisi ilmu hipnoterapi nih ya, gitu. Jadi itu adalah sebenarnya bagian-bagian dari diri kita juga gitu sebenarnya ya, bagian dari pemikiran-pemikiran kita juga sebenarnya ya. Suara hati itu tadi gitu. Nah, bagian dari pikiran bawah sadar ini itu menyimpan memori yang lama banget gitu ya, yang dari berbagai macam hal, berbagai macam kejadian semuanya ada di situ gitu. Dan bisa jadi ini tuh bertentangan dengan keinginan sadar seseorang gitu. Secara sadar dia kepingin sukses gitu. Dia kepingin punya uang banyak ya spesifiknya. Tapi di bawah sadar dia pernah merekam kejadian di masa kecil di mana dia melihat ayahnya perlakukan semena-mena oleh orang kaya misalkan. Sehingga dia menyimpulkan pada saat dia kecil, orang kaya itu jahat. Ini terjadi cuman mungkin 1 detik aja dia menyimpulkan, iya jahat banget sih orang kaya gitu. Setelah itu mungkin dia lupa karena dia bermain gitu ya dengan masa kanak-kanaknya dia tumbuh dewasa sampai besar, tetapi itu terekam sangat kuat di bawah sadar. Sekarang orang ini kepingin jadi orang kaya. Oke. Setiap kali dia mau menghasilkan uang lebih banyak, dia mau tender proyek misalkan, dia mau naik jabatan misalkan untuk dapat income lebih tinggi dan sebagainya kayak gitu. Ada suara hati mengatakan, "Udah nggak usah mulu-mulu, udahlah cukup," gitu kan. Oke. Nanti kalau kamu terlalu fokus ngejar duit, jabatan, pangkat gitu ya, kamu nggak bahagia, gitu kan. Muncul suara hati seperti itu gitu. Nah, apakah itu gitu yang lu maksud dengan hati tadi gitu? Kalau itu hati yang lu maksud seperti itu, suara hati, ya itu bagian dari pikiran bawah sadar yang menyimpan sebuah memori dari kejadian masa lalu yang dimaknai, yang bahkan mungkin orang itu sendiri nggak tahu kalau dia memaknai seperti itu, ya. Dan itu muncul dalam bentuk suara hati yang bisa bertentangan, bisa selaras gitu. Gimana mengkoneksikan dengan itu dengan pikiran sadarnya kita? Ya kita perlu tahu kita maunya apa. Setelah itu kita cari tahu apakah ada pikiran-pikiran bawah sadar, memori yang bertentangan, yang tidak selaras dengan apa yang kita inginkan. Gimana cara menyelaraskannya? Lakukan pemaknaan ulang. Ya, bahwa pada saat kita kecil, kita memaknai bahwa orang kaya itu jahat, itu kita hanya melihat satu potong kejadian. Kita hanya melihat satu frame saja, dan kita melakukan generalisasi. Kita melakukan penyamarataan gitu bahwa oh semua orang kaya jahat. Padahal kan yang dimaksud sebenarnya apa? Yang dimaksud orang kaya yang itu, yang memperlakukan ayah saya itu yang jahat. Kan sebenarnya itu yang dimaksud. Tapi pikirannya menggeneralisasi, menyamaratakan bahwa semua orang kaya jahat. Nah, itu terlanjur udah tertanam di bawah sadarnya dia gitu. Sehingga waktu dia mau jadi orang kaya pun akhirnya jadi konflik gitu di dalam. Oke. Terlalu teknis sih ya kalau mau dibahas ininya ya, gimana cara menyelaraskannya dengan ya terlalu teknis sih gitu ya. Yes, nanti Pak Ya, Aris tapi bisa boleh bahas. lah someday ya kita bahas. Atau Yes, teman-teman bisa masuk ke website saya mungkin atau ke channel YouTube saya juga boleh. yes, betul, betul, betul. Webnya Pak Aris masih arisandi.com ya, Pak? Oh ya, Arisandi. masih. Ya. Oke. Pak Aris. Pertanyaan terakhir dan habis ini konklusi, Pak Aris. Oke. Gini. Anggaplah ada satu orang tua punya 2 anak. Di peristiwa yang sama, si orang tua ini marahin 2 anak.
si A bisa narik kesimpulan A, si B bisa narik kesimpulan B. Gitu ya. Mm-mm. Anggaplah si A menarik kesimpulan yang tadi misalnya, yang contoh yang tadi. Mm. Ya. Yang, wah orang tua saya ini galak, saya ini nggak disayangin sama Mm. orang tua saya. Sedangkan si anak yang B itu menganggap bahwa ya bapak saya ngasih tahu saya seperti ini demi kebaikan saya. Satu peristiwa yang sama, dua konklusi yang berbeda. Mm-mm. Apa yang menyebabkan dua anak ini punya konklusi yang berbeda, Pak Ari? Ya, ketika manusia dilahirkan, ketika seorang anak dilahirkan, dia itu membawa sebuah apa ya namanya ya, built-in memory gitu ya. Jadi sebuah built-in memory gitu ya. Di sini Yang belak-belakan aja nggak apa-apa, Pak Aris. Udah pada tahu. ya, membawa sebuah built-in memory gitu ya. Yang tersimpan gitu di dalam dirinya, yang kalau kita ngetes pakai berbagai macam peralatan itu ada yang namanya DISC gitu ya, ini itu dominan, ini itu dan sebagainya gitu kan ya. Itu kan sebenarnya bisa dikatakan built-in memorinya dia gitu ya. Jadi oh ini tipikalnya kayak gini, walaupun dari rahim yang sama gitu ya, walaupun dari rahim yang sama gitu ya. Tapi masing-masing itu punya spek yang berbeda gitu ya. Yang satunya mungkin dominan, yang satunya mungkin introvert gitu ya, yang satunya mungkin influence orangnya gitu ya. Yang satunya itu cara belajarnya lebih banyak menggunakan telinga, yang satunya cara belajarnya lebih banyak menggunakan mata gitu kan ya. Macam-macam gitu ya. Nah, karena perbedaan-perbedaan inilah, maka ketika sebuah informasi muncul gitu, maka akan diproses sesuai dengan modalitasnya tadi gitu. Kalau informasinya berupa suara, maka yang punya modalitas telinganya ini lebih tajam, dia akan memprosesnya dengan cara yang berbeda gitu, dengan yang modalitasnya itu katakanlah kinestetik gitu ya, gerak gitu ya. Yang dia gerak modalitasnya, tapi ini ngomongnya suara gitu ya. Jadi ini nggak akan terlalu ngefek nih bagi dia. Oke. Ya, sementara nih yang modalitasnya telinga nih gitu ya. Wah, langsung sensitif banget nih gitu. Ya. Apalagi kalau suara ini suara yang nadanya negatif gitu. Dia sensitif banget gitu. Jadi dari sana pemanahnya udah pasti akan beda banget gitu. Ya, jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan seseorang ya itu banyak banget sih sebenarnya. Variabelnya ada banyak gitu. Yes. Oke, Paris, penutup Paris untuk let go and let God ini. Iya. Silakan. Jadi saya cuma mau sampaikan ke teman-teman bahwa dari awal Anda semua dan saya itu diciptakan sempurna, kita semua diberkati gitu ya. Jangan berusaha memuaskan orang lain ya. Karena itu sumber penderitaan terbesar. Karena ingat, Anda bukan alat pemuas. Oke. Oke, Pak. Singkat, padat, menohok. Oke, baik. Pak Aris, terima kasih waktunya. Terima Thank kasih you. buat insight-nya. Ini pelan, dalam, tapi menohok sekali. Kayaknya Pak Aris ada kelas terdekat nggak yang Pak Aris mau adakan untuk umum, Pak Aris? Mungkin bisa cerita ke teman-teman. Ada nggak, Pak Aris? Kelas terdekat, aduh saya lupa jadwalnya ya. Saya punya kelas. Saya punya kelas namanya Subconscious Hack. Ya, Subconscious Hack. Saya lupa tapi jujur tanggalnya ya, jujur saya lupa gitu ya. Ada di website ya, Pak Aris ya, infonya. Mudah-mudahan ada. Ya. Online atau offline, Pak Aris? By Zoom, Ya. yes. Jadi kita bicara tentang gimana nge-hack subconscious kita untuk melakukan perubahan kayak gitu. Kalau nggak keberatan nanti saya minta staff saya untuk Saya, Pak. ngechat ke Ari atau Rusi untuk nanti boleh kabarin ke teman-teman sih bahwa kapan kelasnya akan diadain subconscious hack gitu. Web saya arisandi.com, channel YouTube saya Arisandi Stiono. Kalau Instagramnya Akademi Hipnoterapi Indonesia. Oke. Ya. Yes. Oke. Thank you Pak Aris. Oke.
Thank you. Pak Aris, terima kasih banyak Terima waktunya kasih banyak. dan Yes. insight-nya. Terima kasih banyak. Dan ini banyak banget dapat sesuatu malam hari ini. Pelan, Iya. dalam, tapi menok sekali. Ya. Benar. Sekali lagi Pak Aris, terima kasih banyak. Dan teman seperjalanan semua, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya pada malam hari ini. Ada 60 orang lebih malam hari ini yang berkumpul. Terima kasih. Semoga bisa mendapat Thank you. sesuatu pada malam hari ini. Kalau misalnya belum ngerti, nggak apa-apa, di-download dulu. Nanti kapan-kapan bisa di-upload lagi. Ya, teman-teman. Terima kasih. Kita bisa ketemu lagi Zoom bareng Lompatan Hidup setiap Kamis ya. Minggu depan nanti bisa hubungi Bro Charles. Terima kasih. Terima Selamat kasih malam. Pak Aris. See Terima you. kasih Thank you teman-teman. Thank you Mas Aris. Selamat malam. Makasih Terima Pak kasih. Aris, makasih Ari Rusti. Thank Terima you, thank kasih. you. Thank you. Thank you. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin end meeting ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.